Jombang, yang terletak di ketinggian 500 meter dari permukaan laut, merupakan kota ketiga yang menjadi saksi balapan paling bergengsi di tanah air. Perlu persiapan yang matang, strategi khusus, dan bukan sekedar nyali. Untuk menaklukkan sirkuit dan menjadi yang tercepat di trial game, nyali aja nggak cukup. Lapangan Dewa Jombang akan jadi saksi para pembalap untuk beradu strategi menaklukkan kota yang unik dan bersejarah ini. Para pembalap akan ditantang di sirkuit yang penuh rintangan dan adrenalin. Apakah para pembalap mampu menaklukkan dan membuat sejarah di sirkuit ini? Tentunya hanya di trial game, nyali aja gak cukup. Seperti di race sebelumnya, trial game selalu menghadirkan rintangan bervariatif yang membedakan dengan kejuaraan motocross lainnya. Ini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembalap tanah air untuk menguji skill dan nyalinya. Lapangan Dewa sudah 3 kali menjadi arena sirkuit di trial game dan familiar bagi para pembalap. Namun, tidak berarti lapangan ini bisa bersahabat. Lintasan yang berbeda setiap putaran, kondisi tekstur tanah yang sedikit berpasir dan basah, menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap untuk memacu kendaraannya dan bermanuver di setiap tikungan. Pada pelaksanaan trial game Thunderbolt 2014 sudah terlaksana 3 seri. Yang pertama di Jember, kemudian Madiun, dan ini dilaksanakan di Jombang. Masing-masing karakter sirkuit sangat berbeda. Yang di Jember dengan kondisi lahannya kategori sedang, dengan kondisi kontur tanahnya berupa tanah merah berumput, cukup berdebu. Kemudian yang di Madiun tanah merah sangat bergelombang sehingga menyulitkan bagi peserta untuk menyelesaikan handicap-handicap yang ada. Kemudian yang di Jombang mempunyai karakter tanah pasir berumput. Meskipun tidak cukup banyak debu, tapi cukup menyulitkan karena trek sangat lembut dan lunak, sehingga sedikit membuat kesulitan bagi pembalap-pembalap menyelesaikan handicap yang ada. Di sini ada handicap yang cukup menarik, Giant Tabletop. Itu adalah jumping yang cukup tinggi, setinggi sekitar 3 meter, sehingga pembalap bisa melompat setinggi mungkin, dan beberapa pembalap masih bisa melakukan freestyle di sana. Itu cukup menarik sebagai tontonan bagi masyarakat yang menyaksikan di trial game ini. Di setiap kota, handicap yang ada memang sama. Namun, desain lintasan dirancang berbeda-beda. Kondisi dan luas tanah yang ada menjadi penentu penataan titik-titik handicap dan tikungan. Masing-masing pembalap memiliki strategi tersendiri dalam menaklukkan berbagai kondisi lintasan di setiap kota. Strategi apakah yang dipakai oleh para pembalap untuk menaklukkan sirkuit Dewa Jombang kali ini? Seri ketiga di Jombang, lapangan juga didesain halus, tidak seperti sebelumnya. Karena di sebelumnya kita mendapatkan kendala di sirkuit yang rusak, jadi motor tidak bisa digeber semaksimal mungkin. Untuk di Jombang kali ini sebetulnya treknya sangat sempit, tapi tetap pembalap bisa ngatur strategi untuk melakukan main yang hebat lah. Sirkuit di sini karakternya berpasir ya. Karakter tanahnya lebih enak di sini daripada di Madiun. Di sirkuit di Jombang ini lebih cocok mungkin pakai ban intermediate yang mid soft gitu. Kayak mid soft itu, intermediate itu buat basah bisa, buat kering juga bisa. Itu mungkin segala medan cocok buat sirkuit, terutama di Jombang sini. Sirkuit kali ini cukup enak ya, tanahnya gembur, nggak terlalu keras kayak seri sebelumnya. Terus ada rumput-rumputnya mungkin lebih enak daripada kemarin. Karena lapangan di sini sempit, mungkin jarak antara handicap satu sama yang lain kan berdekatan. Itu cara mengatasinya mungkin nggak pakai personel yang besar mungkin.
Pecinta trial game di sirkuit Diwa Jombang ini, para pembalap harus pintar memilih ban yang akan digunakan karena tekstur tanahnya yang semi pasir. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan aksi para pembalap di kelas campuran open. Lantas siapakah yang mampu menaklukkan sirkuit ini? Oki Tuban, pembalap muda yang mulai mengikuti trial game di 2013, merasa kurang optimal di putaran sebelumnya. Di sirkuit Diwa kali ini, dia berusaha memperbaiki catatan waktunya untuk meraih poin sempurna. Dia juga ingin membuktikan kepada pembalap lain bahwa dia pantas diperhitungkan. Dan kali ini di kelas campuran open, dia akan menghadapi Andi Suryanto, sang pembalap senior sekaligus model iklan trial game. Berbekal ilmu yang diperoleh pada tahun 96 di sekolah balap Amerika, Andi Suryanto berusaha membuktikan ketangguhannya untuk menghentikan perlawanan Oki Tuban. Saya di Trail Game Jombang ini membela tim Morta Bojonegoro dan Bliss Auto Body Repair Yogyakarta. Saya balapan di Trail Game mulai tahun 2010 ya, dan itu merupakan awal saya ikut. Dan di Trail Game ini olahraga sangat menantang, olahraga jenis baru, dan untuk seri Jombang ini saya ikut kelas FFA ya, dan lawan saya Profesor Junior Oki Tuban. Saya awal ikut trail game tahun 2013, yaitu di Bojonegoro. Saya berambisi untuk mengalahkan pembalap-pembalap senior di trail game. Persiapan untuk mengalahkan pembalap-pembalap senior yaitu harus cepat dan lincah, terutama pada motor. Kita motor harus fit dan tidak ada kendala apapun. Ayo Ki, kita buktikan di race Trail Game Jombang ini. Andi Safi Suryanto, saya tunggu nanti di race. Tak sedikit pembalap yang menjadi korban saat menghadapi sirkuit Diwa. Salah perhitungan settingan motor dan strategi bisa menjadi penyebab utama kegagalan pembalap menaklukkan trek ini. Penyesalan selalu datang belakangan. Peribahasa itu seolah menggambarkan kesedihan yang dialami Cahyo Utomo. Pria asal Tuban yang berjanji memberikan hadiah manis kepada orang tuanya berupa kemenangan harus kandas akibat kecelakaan yang dialaminya. Beruntung, insiden ini pun tak mengakibatkan kecelakaan serius pada dirinya. Tadi saya melawan Wahyu Gareng. Saya di hit pertama tadi sempat terjatuh di tikungan ketiga habis tong. Di situ saya habis jumping, pas landing
kaki saya kumat lagi, agak nyeri. Jadi saya kurang kuat, tumpuannya kurang kuat, jadi saya terjatuh di situ. Demi melakukan aksi terbaiknya, para pembalap tentu saja membutuhkan performa kendaraan yang baik. Hal tersebut tidak lepas dari peran para mekanik untuk mempersiapkan mesin kendaraan. Mari kita cari tahu apa saja yang disiapkan oleh para mekanik tersebut demi menunjang para pembalap untuk menaklukkan sirkuit ini. Keberhasilan pembalap menaklukkan rintangan di setiap sirkuit tentu tidak lepas dari campur tangan seorang mekanik. Perannya sangat vital bagi kemajuan sebuah tim. Kecerdikannya membuat rumusan settingan suspensi dan mesin menjadi kunci sukses pembalap bisa melaju maksimal serta survive di setiap medan. Saya Rizal dari tim Sapona Oki. Kalau sebelum balapan menurut dari tim kami biasanya harus nyiapin motor. Pertama set mesin harus enak dulu. Terus nanti pengereman dicek semua, harus bisa ngerem dengan bagus. Nanti lihat gear, rantai semua, filter dibersihkan semua. Nanti datang ke sirkuit, coba motor di sirkuit, cek ulang apa yang kurang panjang, kurang pendek atau ganti ban lagi. Ya menurut pembalapnya gimana juga harus ditanya. Selain performa mesin, strategi dan skill yang dimiliki, apakah yang dilakukan para pembalap dapat membantu memenangkan pertandingan di kelas FFA di lintasan Jombang yang sulit? Check this out. Nama Aditya Pradana, pembalap asal Blitar, menjadi pusat perhatian para rival-rivalnya di putaran ketiga ini. Pembalap muda bertalenta yang absen di putaran 1 dan 2 ini bakal membuat balapan kian sengit yang mengancam raihan poin bagi pembalap lain. Berbekal pengalaman dan semangatnya, peraih juara umum Kejurnas Motocross di kelas 65cc pada tahun 2008-2009 ini harus bertarung dengan sang jawara trial game berturut-turut mulai 2008 sampai 2012, Denny Orlando. Tak mau menganggap enteng siapa lawannya, Denny Orlando, pembalap kalem namun garang di sirkuit, tentu sudah mempersiapkan taktik khusus untuk menghentikan ambisi lawannya. Awal balap di trail game tahun 2012 dan sampai sekarang, pembalap senior sering mendominasi di balapan trail game kali ini. Dan saya di trail game ini ingin bersaing dengan pembalap-pembalap senior lainnya. Dan saya optimis pasti bisa mengalahkan pembalap-pembalap senior yang lain. Untuk khususnya para pembalap junior, saya akan menunggu tantanganmu dan kita buktikan bahwa kamu lebih bagus daripada saya. Dan saya akan menunggu tantanganmu. Buat Aditya Pradana, saya tunggu tantanganmu dan kita buktikan di race yang trial game di Jombang ini. Kali ini di kelas Free for All mempertemukan Denny Orlando melawan Aditya Pradana. Ya, dan seperti yang kita lihat, kedua pembalap sudah bersiap-siap di garis start. Dan race pun dimulai. Keduanya langsung menancap gas dan memasuki tikungan pertama. Buat informasi aja bro, pada putaran pertama dan kedua Aditya absen dari trial game. Hal tersebut membuatnya berambisi besar untuk mengalahkan The Man of Steel, Denny Orlando, di race kali ini. Kini Denny Orlando memasuki handicap giant tabletop dan melompat tinggi bro. Ya, lompatan yang tinggi dari Denny Orlando. Sesuai dengan pengalamannya, Denny Orlando memang terlihat mendominasi di race kali ini. Tapi kita juga harus memperhitungkan skill yang dimiliki Aditya Pradana. Pastinya. Oh, jumpingan sempurna diperlihatkan Denny Orlando meninggalkan Aditya Pradana di belakangnya bro. Ya, sepertinya Denny Orlando tidak memberikan celah sedikit pun bagi Aditya untuk mengejar ketertinggalannya. Cobra step jump sudah dilewati keduanya. Apakah di lap kedua nanti Aditya Pradana, si peraih juara 2 nasional 65cc, mampu mengejar ketertinggalannya?
Kita lihat saja. Dan di awal lap kedua ini, si pemilik Orlando Racing Factory tetap tidak mengendurkan tarikan gasnya. Tapi Aditya juga tak mau kalah. Di trek lurus ini Adit berusaha memangkas jarak ketertinggalannya, bro. Oh, jumping tinggi dari Aditya Pradana melewati Giant Tabletop. Dia kembali memacu motor untuk mengejar Denny Orlando. Denny Orlando melaju cepat meninggalkan Aditya Pradana dengan jarak yang cukup jauh. Ya, sebentar lagi Denny Orlando memasuki tikungan terakhir di race kali ini. Sementara Aditya Pradana tetap melaju mengejar ketertinggalannya. Wow, jumpingan kemenangan yang indah dari Denny Orlando menuntaskan perlawanan dari Aditya Pradana. Selamat kepada Denny Orlando atas kemenangannya di race kali ini. Tadi saya sempat unggul sama lebih cepat daripada Adit karena memang saya sedikit sekali membuat kesalahan, jadi itu membuat saya tampil lebih maksimal. Dan tikungan di sini memang saya ada agak sedikit berbeda dengan jalur-jalur yang lain, dan itu berhasil saya bisa mengatasi Adit. Saya mengagumi seorang Wahyu Gareng karena dia itu bisa mengentertain kita semua, dan dia itu kalau di sirkuit itu bisa memunculkan adrenalin kita di sini. Stylenya itu sangat bagus sekali, jadi saya tuh mengaguminya. Dan satu lagi, dia itu cakep orangnya, jadi saya suka. Kalau ngomongin soal idola, saya paling suka sama Ari Setio. Soalnya selain keren di sirkuit, dia itu juga karismatik, cool banget orangnya. Kira-kira masih single nggak ya? Sebelum melakukan aksinya, ternyata para pembalap memiliki ritual atau kebiasaan khusus yang dipercaya dapat membantu menaklukkan sirkuit Dewa. Selain mesin, skill, dan nyali, para pembalap juga membutuhkan faktor pendukung untuk menunjang performanya. Sebelum melakukan aksinya, para pembalap memiliki ritual atau kebiasaan khusus yang dipercaya dapat membantu menampilkan performa terbaiknya. Berdoa, mencium motor, mengusap motor, sungkem dengan orang tua, dan meminta restu sang istri. Kemampuan adu kecepatan dan skill saat menghadapi handicap tentunya ahlinya bagi para pembalap. Tapi bagaimana jika mereka ditantang untuk menyelesaikan sebuah tantangan khusus? Theatrical memainkan motor di sebuah game seru yang bertajuk Trial Game Challenge. Di Trial Game Challenge kali ini, Wahyu Gareng, Andi Suryanto, dan Hendra ditantang untuk melakukan aksi wheelie terjauh. Dua pembalap terbaik akan diadu lagi dan diberikan 3 kali kesempatan untuk menentukan siapa yang terhebat. Kru pembalap yang kalah akan ditaburkan terigu di atas kepalanya. 3-2 antara Hendra Akyu atau Wahyu Gareng. Hendra mampu menunjukkan dialah pemenang wheelie terjauh. Lintasan di kota Jombang ini penuh rintangan, tapi para pembalap mampu melewatinya dengan baik dan penuh aksi.
Mau tahu aksinya? Ini dia Top 5. Down the jungle beat. Bagaimana pecinta trial game? Sudah tahu kan seberapa sulit lintasan Jombang? Tapi jangan puas dulu karena minggu depan kami akan menyajikan dominasi kesuksesan pembalap senior yang mulai terusik dengan kehadiran pembalap muda yang mulai bersinar. Dan pastinya akan lebih menegangkan. Dan buat kalian yang ingin memenangkan hadiah uang tunai, langsung aja kunjungi website www.trialgame.id. Saya Alicia Vita pamit undur diri, saksikan terus Trial Game, nyali aja gak cukup.